Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Pak Ikhwan pada pelajaran fisika. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk belajar. Ya. Topik kita kali ini adalah tentang kalor. Jadi ini topik lanjutan dari topik yang lalu, yaitu tentang suhu dan pemuaian. Jadi kita tahu bahwa kalor ini salah satu bentuk energi. Dia punya kemampuan untuk mengubah ukuran dari suatu benda, ya, mengubah volumenya, bisa panjang, bisa lebar, bisa volume secara keseluruhan, yaitu dengan konsep pemuaian. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas kalor ini lebih jauh, ya, apa saja yang dapat dilakukan oleh energi kalor ini. Ya. Baik, kita akan mulai dari pengertiannya dulu. Jadi kalor itu merupakan salah satu dari bentuk energi, ya. Dia tidak dapat diukur langsung karena gaib, ya. Energi itu enggak kelihatan, ya. Sehingga tidak dapat diukur langsung. Dia hanya bisa diukur dengan kuantitas dari dampaknya, ya. Seperti yang lalu, misalnya pemuaian. Pada waktu pemuaian itu kalornya diukur berdasarkan perubahan ukuran dari bendanya, ya. Nah, sekarang kita akan lihat kemampuan kalor ini untuk menaikkan suhu dari suatu benda. Jadi dampaknya yang kedua adalah untuk menaikkan suhu dari suatu benda. Nah, besarnya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu dari suatu benda itu bisa kita hitung dengan efeknya, yaitu benda bermasa M dengan nilai kalor jenis tertentu, itu suhunya akan naik sebesar delta T. Maka nilai kalornya itu akan dihitung berdasarkan massa dari benda kalikan kalor jenisnya kalikan dengan perubahan suhu yang terjadi. Jadi ini pengukuran kalor yang tidak langsung juga, ya, tidak bisa diukur langsung dari Q-nya di sini. Lalu C, ya, itu C kecil di sini, ya, itu namanya kalor jenis, adalah ukuran dari banyak kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat untuk tiap satu satuan massa, ya. Ini bisa kilogram, bisa gram, ya. Kalau nanti kilogram, ya kilokalori itu dalam kilogram, ya. Contohnya di sini suatu bahan itu punya kalor jenis 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini artinya bahwa bahan tersebut itu memerlukan kalor sebesar 4.200 Joule untuk menaikkan suhu sebesar 1 kilogramnya, ya, untuk naik 1 derajat. Jadi supaya 1 kilogram zat tersebut itu bisa naik 1 derajat suhunya, itu kalor yang dibutuhkan adalah 4.200 Joule, ya, gitu. Contohnya di sini 200 gram air dipanaskan dari 20 derajat Celcius menjadi 45 derajat Celcius. Jika diketahui kalor jenis air adalah 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4.200 Joule per kilogram Kelvin. Ya, tentukan A, banyaknya kalori yang dibutuhkan dinyatakan dalam kalori, dan B, banyaknya kalori yang dibutuhkan dinyatakan dalam Joule. Ya. Jadi di sini kita punya data masanya adalah 200 gram. Kemudian perubahan suhu yang diharapkan atau delta T-nya itu dari 20 menjadi 45 derajat Celcius, ya. Berarti delta T-nya 45 dikurangi 20, ya, sama dengan 25 derajat Celcius. Kemudian data ini kalor jenisnya, T-nya kalau pertama dinyatakan dalam kalori itu 1 kalori per gram derajat Celcius, dan ini sama dengan 4.200 Joule per kilogram Kelvin, ya. Nah, sekarang banyaknya kalor, berarti yang pertama dinyatakan dalam kalori, Q sama dengan M C delta T, ya. M-nya kita masukkan 200 masanya, kalor jenisnya ini 1 kalori, ya, per gram derajat Celcius, lalu delta T-nya 25. Nah,
maka hasilnya adalah 5.000 kalori. Ya. Nah, ini kalau dinyatakan dengan kalori. Sekarang kalau dinyatakan dalam joule, ya. Kalau dalam joule karena satuan dari kalori jenisnya itu per kilogram, maka M-nya ini dijadikan kilogram, yaitu 0,2 kilogram, gitu ya. Berarti Q sama dengan M, C, delta T, N-nya 0,2, gitu ya. Terus C-nya kita ambil yang 4.200, lalu perubahan suhunya sama, yaitu 25. Nah, ini sama dengan 21.000 Joule. Ya. 21.000 Joule. Nah, ya ini kalau dalam Joule, lalu ini dalam kalori. Oke, itu ya. Kita lanjutkan. Cara lain untuk menghitung kalor adalah pakai rumus yang menggunakan kapasitas panas, ya. Jadi di sini Q sama dengan C delta T, ya. Ini ada kapasitas panas. Kalau kapasitas panas itu tidak memerlukan berapa masanya, ya. Yang penting dia diberi kalor, naiknya suhu berapa gitu. Jadi contoh kapasitas panas suatu zat cair misalnya 3.700 kalori per derajat Celcius. Ini artinya untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat, cairan ini membutuhkan kalor sebesar 3.700. Jadi tidak perlu mencari masanya kalau di sini, ya. Ini biasanya digunakan untuk bahan yang terdiri dari campuran bahan-bahan, ya, beberapa bahan dicampur gitu sehingga sulit untuk diidentifikasi masing-masing kalor jenisnya, maka kita bisa lakukan perhitungan kalor menggunakan konsep kapasitas panas, ya. Contohnya ini. Sepotong besi yang memiliki massa 3 kg dipanaskan dari suhu 20 derajat hingga 1.200 derajat Celcius. Jika kalor diserap sebesar 135 kJ, tentukan kapasitas kalor dan kalor jenis dari besi, ya. Kapasitas kalor dan kalor jenisnya ini. Oke, jadi dari datanya ini kita punya masanya adalah 3 kg, kemudian perubahan suhunya delta T-nya adalah 200 ke 120, berarti 100 derajat, ya, 100 derajat Celcius. Lalu di sini diketahui kalor yang diserap berarti itu sudah Q, ya. Q-nya adalah 135 kilojoule atau sama dengan 135.000 joule. Oke. Kemudian yang pertama disuruh menentukan kapasitas kalornya. Jadi C, ini C besar berarti, ya. Itu sama dengan Q per delta T, ya. Berarti Q-nya ini 135.000 dibagi delta T-nya 100. Maka kita coret, jadi kapasitas kalornya adalah 1.350, ini dalam satuan, ini karena joule, ya, berarti ini joule, ya, per derajat Celcius atau Kelvin sama kalau perubahan, ya, kalau perubahan suhunya sama. Oke, ini kapasitas panasnya. Terus yang B ini A, ya. Yang B itu kalor jenisnya. Nah, kapasitas panas itu bisa kita cari dari kalor jenisnya, yaitu T besar sama dengan M kali C kecil, ya. Berarti kalor jenisnya yang C kecilnya adalah T besar dibagi dengan M-nya. Berarti 1.350 dibagi 3 kg. Ya, ini berarti kalau jenisnya adalah 450. Nah, ini C-nya kan tadi joule per Kelvin, toh. Ini
Joule per Kelvin, terus ini masanya kilogram. Berarti 450 Joule per Kelvin kilogram atau Joule kilogram kalikan Kelvin. Nah ini ya contoh kita menggunakan kapasitas kalor untuk menentukan, kita gunakan kalornya untuk menentukan kapasitas kalornya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalor juga bisa mengubah wujud benda ya. Perubahan wujudnya bisa dari padat ke cair, bisa dari cair ke gas, atau sebaliknya kalau dari suatu benda itu dibuang, maka dia akan bisa berubah wujud sebaliknya. Dari gas bisa ke cair, ya, dari cair bisa ke padat. Ya. Nah, besarnya kalor yang dipakai untuk mengubah wujudnya itu atau disebut dengan kalor laten itu, kalau kalornya sendiri Q sama dengan M kali L. Ya. L-nya ini adalah kalor laten. Ya. Yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud benda tiap satu satuan massa. Jadi kalau di sini kita nggak pakai suhu ya, karena pada waktu terjadi perubahan wujud itu suhunya tetap. Ya. Contohnya, misalnya ada kalor latennya 80 kalori per gram, itu artinya diperlukan 80 kalori untuk mengubah wujud zat padat menjadi cair untuk tiap 1 gramnya. Ya. Jadi kalau ada 1 gram es misalnya ya diubah jadi cair, itu kalau latennya 80 ya tiap gramnya butuh 80 kalori. Bisa ada 50 gram ya berarti 80 kali 50 ya gitu. Contohnya ini. Berapakah besarnya kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan es sebanyak 500 gram pada temperatur 0 derajat menjadi cairan seluruhnya yang memiliki temperatur 10 derajat Celcius. Diketahui kalor peleburan es menjadi air adalah 80 kalori per gram dan kalor jenis airnya adalah 1 kalori per gram. Ini datanya dari ini massa esnya, ya massa esnya adalah 500 gram. Kemudian suhu esnya, suhu pertamanya ini adalah 0 derajat ya, jadi 0 derajat tapi berupa es ya. Kemudian suhu akhirnya adalah 10 derajat. Kalor latennya itu ada 80 kalori per gram dan kalor jenisnya C kecilnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kalau kita lihat di sini prosesnya itu kan ada mencair ya, lalu naik suhunya. Berarti di sini kalornya itu terdiri dari 2 bagian ya. Jadi Q-nya itu sama dengan Q1 ditambah Q2. Q1 ini adalah kalor yang dipakai untuk meleburkan es, lalu Q2-nya yang dipakai untuk menaikkan suhu setelah esnya itu mencair seluruhnya. Ya. Nah, yang Q1-nya itu pakainya M kali L, lalu yang Q2-nya itu pakai M kali C kali delta T. Ya. M-nya 500 gram, lalu L-nya 80, ditambah, ini masih pakai M yang S-nya juga ya, 500, kali 1, kali delta T-nya adalah dari 0 ke 10, berarti 10. Nah, ini berarti 4.000 ya, 40.000 ditambah ini 5.000. Ya, berarti 45.000 kalori. Jadi untuk mengubah 500 gram es yang suhunya 0 derajat menjadi air yang suhunya 10 derajat itu diperlukan kalori sebanyak 45.000 kalori.
Baik, selanjutnya tentang asas Black ya. Kalau ada dua zat yang suhunya berbeda itu dicampur, kita kan sering melakukan itu ya. Misalnya kalau kita bikin minuman, tadinya kita tuangkan air panas ya ke dalam gelas. Nah, kemudian karena terlalu panas nggak ingin segera diminum, maka kita campur dengan air yang lebih dingin ya supaya suhunya bisa turun. Nah, maka di situ terjadi percampuran ya. Maka zat yang suhunya tinggi itu akan melepas kalor dan zat yang suhunya rendah akan menerima kalor. Nah, menurut Black, jumlah kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya tinggi itu adalah sama dengan kalor yang diterima oleh zat yang suhunya rendah. Secara perhitungan ditulis dengan Q lepas sama dengan Q terima. Ya, kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Contohnya di sini, misalnya ya, air sebanyak 0,25 kg yang suhunya itu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,1 kg. Jika suhu awal bejana adalah 30 derajat Celcius, kalau jenis aluminium, artinya ini bejananya tadi 900 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalau jenis airnya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan suhu air kesetimbangan yang tercapai. Anggap di sini tidak ada kalor yang mengalir ke lingkungan. Ya. Nah, dari data di sini bisa kita tulis massa airnya di sini ya, M airnya adalah 0,25 kg, lalu suhu airnya adalah T airnya, kita beri kode A ya, T airnya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian bejananya, massa bejana kita sebut saja NB ya. NB-nya adalah 0,1 kg. Kemudian suhu awalnya T bejananya adalah 30 derajat Celcius. Lalu kalor jenis aluminiumnya, berarti ini CB-nya ya, itu adalah 900 Joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan C airnya adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan suhu airnya ya, ditanyakan T akhir ya. Nah, berarti di sini airnya itu yang suhunya tinggi dia yang melepas, sedangkan bejananya itu yang menerima ya. Jadi kita masukkan ke rumusnya, Q lepas sama dengan Q terima. Yang lepas di sini adalah punyanya air, berarti MA kali CA. Lalu suhunya karena dia lebih tinggi dari suhu akhir, maka dia TA minus T, kita sebut saja TX ya, suhu akhirnya TX. Ini sama dengan yang menerima bejana, berarti MB kali CB, suhunya kalau di sini TX min TB-nya. Gitu. MA-nya 0,25, kali C airnya adalah 4.200, lalu TA-nya adalah 100 ya, dikurangi TX, terus bejananya 0,1 kali 900 kali TX dikurangi suhu awalnya yaitu 30 derajat. Nah, seperti ini. Berarti ini yang di sini kalau dijumlah ini kali ini ada 105.000 ya, dikurangi 1050 TX ya. Nah, ini
sama dengan yang di sini 90 TX dikurangi ini kali ini berarti 2.700. Sehingga yang TX-nya kita jadikan 1 ditambah ini berarti 1.140 TX sama dengan 107.700. Nah, berarti TX-nya adalah 107.700 dibagi 1140 ya. Berarti TX-nya sama dengan 94,5 derajat Celcius. Nah, jadi suhu campurannya adalah 94,5 derajat Celcius. Oke. Contoh selanjutnya, 500 gram es bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 200 gram air yang suhunya 40 derajat Celcius supaya suhu air agak dingin. Berapakah suhu air sewaktu terjadi keseimbangan termal? Diketahui kalau lebur es 80 kalori per gram dan kalau jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius. Ya. Ini berarti kita punya data massa es adalah 50 gram, lalu suhunya es itu adalah 0 derajat Celcius, kemudian massa airnya 200 gram, kemudian suhunya adalah 40 derajat Celcius, kemudian kalau leburnya es adalah 80 kalori per gram, lalu kalori jenisnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kita gunakan asas Black tadi yaitu Q terima sama dengan Q lepas ya. Q terimanya di sini ada 2 tahap ya. Dari yang es yang suhunya 0 itu kan mencair, itu kan butuh kalori sendiri. Lalu dari air yang suhunya 0 untuk naik itu juga butuh kalori sendiri. Jadi ini kita bagi 2 ya. Ada Q1 ditambah Q2 atau QT1 dengan QT2 ya, sama dengan Q lepas. Nah, QT1-nya adalah kalau yang dipakai untuk meleburkan es berarti hanya M kali L, lalu yang ininya yang untuk naikkan suhunya adalah MC delta T. Sama dengan kalau lepasnya MC delta T. M-nya adalah ini S-nya berarti 50. Ini S-nya ya. Kemudian L-nya 80 ditambah ini kalau S-nya sudah mencair berarti masanya tetap ya 50. T-nya adalah 1. Lalu delta T-nya berarti suhu akhir dikurangi 0 ya karena ini dari 0 berarti ini TA saja. Nah, gini. Lalu massa S-nya ini dia 50. Terus C-nya 1, delta T-nya kalau di sini T2 dikurangi T akhir ya, berarti 40 dikurangi TA gitu. Nah, ini ada berapa? 400 berarti 4.000 ditambah ini 50 TA ya. Sama dengan ini kali ini 5 kali 4 itu 20 tambah 02 ini dikurangi 50 TA. Ini kita masanya di sini masanya 200 ya. Masanya 200. Ini masanya 200 ya.
Ya, ini yang melepasnya adalah airnya, berarti ini 200 kali 1 kali 40. Berarti ini berapa? 8.000 ya. 8.000 dikurangi 200 TA. 200 TA. Berarti ini TA-nya kita gabung 250 TA sama dengan ini dipindah ya ke sini jadi 4.000. Maka TA-nya sama dengan 4.000 dibagi 250 itu sama dengan 16 derajat Celcius. Nah, jadi ini suhu campurannya sekarang turun yang tadinya 40 derajat ya, jadi 16 derajat. Dengan mencampur 50 gram es ke dalam 200 gram air yang suhunya 40. Ya, jadi ini pembahasan kita tentang kalor ya, yaitu yang bagaimana cara kita menghitung kalor berdasarkan dampak yang terjadi pada benda yang diberi energi tadi, yaitu bisa terjadi kenaikan suhu, bisa terjadi perubahan wujudnya. Ya, mudah-mudahan menambah pemahaman kalian. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.